lagi yakni dengan Ibu Alaihissalam, yang mana beliau berdialog kepada ayahnya tentang tentang Tuhan, dan kesimpulannya adalah bahwa Tuhan telah memberi petunjuk kepada manusia bahwa menyembah Tuhan kepada benda adalah sangatlah keliru. Dan contoh ketika kita mendidik kepada anaknya berbohong, maka nanti anak tersebut sampai besarnya akan terus berbohong. Tapi ketika kita mendidik anaknya dengan baik, mengajarkan jujur, kedisiplinan, maka anak tersebut akan terdidik sampai besarnya disiplin dan jujur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya Aminah. Untuk judul selanjutnya adalah akhlak kepada anggota masyarakat atau jabatan. Yang mana akhlak ini tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong-menolong kalian di dalam kejelekan dan permusuhan. Dari ayat sebelumnya kita bisa pahami bahwa tolong-menolong itu dalam kebaikan tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kita juga dianjurkan untuk tolong-menolong kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Misalkan ketika ada kucing yang sedang tenggelam, kita tolong, itu termasuk akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh yang baik tentang akhlak, terutama akhlak kepada masyarakat. Akhlak kepada masyarakat bisa kita mulai dengan yang pertama, dengan ketika kita bertemu, kita saling memberi salam, kemudian tersinggung, dan ketika ada tetangga kita, ketika masyarakat kita ada yang sedang sakit, maka kita bisa menjenguknya. Maka menjenguk ini termasuk salah satu akhlak yang baik. Di dalam hadis dikatakan ada 6 kewajiban muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama, ketika berjumpa hendaklah kita membaca salam. Kemudian wajib bagi yang mendengarkan salam untuk menjawabnya. Yang kedua, ketika ada yang mengundang, hendaklah engkau menempatinya. Yang ketiga, ketika ada yang sakit, maka hendaklah kita untuk menjenguknya. Yang keempat, ketika ada yang meminta nasihat, maka berilah nasihat yang baik. Yang kelima, ketika ada yang bersin, maka hendaklah kita untuk mengucapkan hamdalah atau membaca doa yarhamukallah untuk laki-laki, yarhamukallah untuk perempuan. Dan yang terakhir, ketika ada yang meninggal, hendaklah kita untuk mayatnya atau mengantarkan mayatnya hingga ke pemakamannya. Untuk yang selanjutnya adalah akhlak dari atau mubalik. Di Indonesia kita banyak menemui dai dan mubalik, yang mana dai dan mubalik ini adalah tolak ukur atau menjadi contoh untuk para jemaahnya. Maka sebagai dai atau mubalik, kita dianjurkan untuk memperbagus akhlaknya. Karena apa? Karena masyarakat akan sangat menilai bagaimana perilaku dari tersebut. Dimulai dari peribadahannya, dari tutur katanya, dari sikapnya, dari banyak aspek kehidupannya akan dinilai oleh masyarakat. Maka dengan itu, para dai
sangat dianjurkan untuk menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan sehari-harinya, karena dari di sini akan mencerminkan bagaimana akhlak Islam itu yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akhlak kepemimpinan. Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Di dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpin di dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya dalam memimpin keluarganya. Pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban negaranya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang bijaksana, tegas, juga disiplin, supaya dia mampu untuk memimpin suatu negaranya. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil dari kepemimpinan khalifah terdahulu. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai karakter yang tenang dan bijaksana. Yang kedua ada Umar bin Khattab yang mempunyai karakter yang mampu membedakan, yang mana beliau mempunyai gelar Al-Faruq. Dan yang ketiga ada Utsman bin Affan yang mampu mengumpulkan kitab Al-Quran, juga dermawan. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib yang pintar dalam menyusun strategi perang. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu tentang akhlak mahmudah dan madmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik atau terpuji. Kemudian akhlak madmumah yaitu akhlak yang buruk. Di antara akhlak mahmudah saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama, bersikap amanah, yaitu ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus bisa untuk beramanah. Di antara akhlak mahmudah ada bersikap jujur, adil, pemaaf, malu, berani, dan lain-lainnya. Bentuk yang terakhir adalah sifat madmumah, di antaranya kikir, dusta, meminum khamar, khianat, dan lain sebagainya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk tema akhlak. Dan untuk tema tasawufnya akan saya berikan kepada Muhyiddin dan Anwar. Kepadanya yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fuadi, jurusan Usuluddin, prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kembali kepada permasalahan al-maqamat dan al-afal yang dapat dibedakan dari dua segi. Yang pertama adalah thariqat kerohanian, yang kedua yaitu thariqat kerohanian yang disebut makomnya sifatnya langgeng atau berbuah lapang, dengan afal sifatnya seperti itu. Adapun tingkatan makom menurut Abu Nasr As-Sarraj dapat disebut dengan berikut. Yang pertama adalah tingkatan taubat, tingkatan pemeliharaan perbuatan yang haram dan makruh, tingkatan meninggalkan kesenangan dunia atau yang sering disebut dunia, tingkatan memfakirkan diri, sebab ketika kita fakir maka yang akan pertama dihisab di dunia itu di akhirat itu adalah orang fakir. Dan yang kedua yang selanjutnya adalah tingkatan sabar, tingkatan tawakal, tingkatan kerelaan atau ar-ridho. Mengenai tingkatan al-awal menurut Abu Nasr As-Sarraj dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkatan pengawasan, tingkatan kedekatan, tingkatan cinta atau al-mahabbah, tingkatan takut, tingkatan harapan, dan tingkatan kerinduan atau disebut as-syauq.
tingkatan kejinakan atau senang mendekati kepada perintah Allah, tingkatan ketenangan jiwa, tingkatan perlindungan, dan tingkatan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin. Saya dari jurusan Usuluddin Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Terima kasih. Yang kedua, istilah thariqah. Ada beberapa istilah thariqah antara lain. Yang pertama adalah syariat. Syariat adalah perjalanan atau peraturan, semisal diwajibkannya sholat, puasa, dan lain-lain. Dan yang kedua ada hakikat. Hakikat merupakan puncak atau kesudahan sesuatu. Istilah hakikat kebalikan dari syariat, yakni menyangkut kepada batin. Yang ketiga ada ma'rifat. Ma'rifat adalah pengetahuan atau pengalaman. Ma'rifat menurut istilah yaitu pengetahuan dalam mengerjakan syariat dan hakikat. Dan yang keempat ada suluk. Suluk merupakan ikhtiar dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan thariqah. Dan yang kelima ada manajil, yang keenam ada jawiyah, dan lain-lain. Dan yang ketiga macam-macam thariqah serta tokohnya di dunia Islam. Yang pertama ada thariqah Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekaligus pendiri thariqah Qadiriyah. Dan yang kedua ada thariqah Rafi'iyah yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Rifai. Dan yang ketiga ada thariqah Mu'allawiyah yang dinisbatkan kepada Maulana Jalaluddin Rumi. Dan masih banyak thariqah lainnya yang belum disebutkan di sini. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Akhirul kalam, undur mangkola walatang nur mangkola, intan surullah yang syurukum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.